Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya dari mahasiswa Universitas Nasional. Prodi saya Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafid Syaifullah. NPM saya 20700651602 kelas pengantar Sistem Informasi Bisnis R03. Dosen penguji saya Denny Hidayatullah MMSI. Oke, di sini saya dikasih tugas oleh Pak Denny untuk menjelaskan apa itu perbedaan bisnis dengan perusahaan. Oke, di sini saya jelaskan itu satu persatu ya. Bisnis itu adalah usaha yang dijalankan dalam suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Nah, secara histori, kata bisnis dari bahasa Inggris yaitu bisnis. Dari kata dasar yaitu basi yang berarti sibuk. Nah, dalam konteks individu, komunitas ataupun masyarakat dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan pada bisnis tersebut. Nah, yang kedua itu perusahaan. Perusahaan adalah tempat terjadi kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Nah, setiap perusahaan yang ada terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Nah, bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Ya, seperti sekarang UMKM itu kita mendapatkan dana untuk membuat usaha dari pemerintah karena kita sudah terdaftar di pemerintah. Nah, jadi badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi. Ya, perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok kebutuhan orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Nah, kegiatan produksi yang didistribusi dilakukan dengan menggabungkan berbagai faktor produksi, nah yaitu manusia, alam, dan modal. Nah, kegiatan produksi dan distribusi umumnya dilakukan untuk memperoleh laba. Namun, ada juga kegiatan produksi yang tujuannya bukan untuk mencari laba, seperti yayasan sosial, keagamaan, dan lain-lain. Nah, hasil suatu produksi dapat berupa barang dan jasa. Nah, jadi perbedaannya yaitu bisnis adalah usaha yang dijalankan oleh suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan laba, ya. Nah, sedangkan perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan distribusi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi. Nah, contohnya itu kayak kayak minuman atau makanan ya. Jadi kalau minuman itu misalkan contoh mereknya itu Bear Brand, susu Bear Brand ya. Bisnisnya adalah memproduksi susu. Nah, yang dikerjakan oleh perusahaan itu. Nah, nama perusahaannya adalah misalkan Bear Brand, tempat atau nama perusahaan itu. Nah, oke, paham sampai sini? Semoga paham ya. Nah, yang kedua saya jelaskan tentang beberapa karakteristik bisnis sebagai suatu sistem. Nah, oke. Dalam bisnis mempunyai karakteristik sistem, yang itu sasaran, lingkungan, kendala, input, proses, output, umpan balik, pengendalian, subsistem, ya. Nah, saya jelaskan dulu satu-satu ya. Sasaran yaitu kalau suatu bisnis itu mempunyai sasaran. Nah, sasarannya itu memiliki tujuan untuk memotivasi dan mengarahkan sistem, ya. Nah, sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan bisnis seperti maksimum penjualan dan laba
ataupun memiliki pangsa pasar lebih besar dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Itu sasarannya. Nah, yang kedua itu lingkungan. Lingkungan segala sesuatu yang ada di keliling perusahaan yang menyusun lingkungannya antara sistem dengan lingkungan dipisahkan oleh batas sistem. Nah, lingkungan mencakup kepada pelanggan, pemasok, pesaing, dan lembaga pemerintah dan pasar untuk komputer. Nah, jadi itu kalau kita membuat bisnis di luar, itu kita harus pikir dulu lingkungannya gimana, ininya gimana. Jadi dari sasaran kita pun juga keuntungannya juga lebih baik dari yang lainnya, dari pesaing-pesaing lainnya. Nah, yang ketiga itu kendala. Kendala itu keterbatasan dapat berupa internal atau eksternal yang menggambarkan konfigurasi dan kemampuan suatu sistem dapat berubah keterbatasan maupun keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, yang keempat itu input proses output. Ada input dalam perusahaan bisnis dapat berupa sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan operasi dengan menghasilkan output. Nah, output juga proses terdiri dari semua prosedur yang diperlukan untuk mengubah input menjadi output. Sedangkan output termasuk hasil berwujud dari informasi tersebut. Jadi yang kelima umpan balik atau feedback. Feedback dari perusahaan ke perusahaan. Seringkali informasi yang dihasilkan output digunakan kembali sebagai input, sehingga perusahaan dapat menggunakan sebagai umpan balik untuk meningkatkan derajat pengendaliannya. Nah, yang keenam itu controls, yang itu pengendalian, berarti peraturan yang mungkin sebuah sistem untuk memonitor proses operasi sehingga dapat mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan dari perencanaan awal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang ketujuh itu subsistem, merupakan bagian penyusun suatu sistem yang terdiri namun saling berhubungan dan memiliki semua karakteristik sistem. Dan dia juga memiliki jaringan-jaringan oleh sistem yang berhubungan satu sama lain melalui penghubung atau kopling atau batas bersama. Jadi saling sharing kepada perusahaan lain, yaitu yang dimiliki jaringan dari sistem-sistem dan berhubungan satu sama lain melalui penghubung atau disebut dengan kopling yang dinamakan interface. Oke, yang ketiga itu kita jelaskan bagaimana lingkungan eksternal dan lingkungan industri berpengaruh pada kegiatan bisnis. Oke, lingkungan internal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu money, material, mesin, dan methods. Lingkungan internal ini ada 5, dan ini biasanya digunakan untuk menentukan strength kepada perusahaan dan juga mengetahui weakness kepada perusahaan. Jadi bisa melihat kekuatan dan kelemahan pada perusahaan tersebut dari yaitu money, material, machines, dan methods. Nah, kalau lingkungan eksternal, faktor-faktor perusahaan yang tidak berpengaruh langsung terhadap kegiatan organisasi, eksternal meliputi variabel-variabel di luar organisasi yang dapat berupa tekanan umum dan tren di dalam lingkungan sosial ataupun faktor-faktor spesifik yang beroperasi di dalam lingkungan kerja dan di luar lingkungan kerja. Nah, lingkungan eksternal dibedakan menjadi lingkungan khusus, yaitu mikro, dan lingkungan umum, yaitu makro. Nah, lingkungan eksternal sendiri terdiri faktor ekonomi, dan faktor demografi, dan faktor geografi, dan faktor teknologi, dan juga faktor pemerintah, dan juga faktor sosial. Nah, faktor ekonomi biasanya dari siklus ekonomi dan juga moneter serta neraca pembayaran.
Nah, yang kalau demografi itu perubahan jumlah penduduk yang akan mempengaruhi permintaan, yang sesuainya perubahan umurnya, distribusi pendapatan, dan tingkat pengangguran. Nah, kalau geografi, strategi untuk menentukan peluang dan ancaman perusahaan. Dan kalau teknologi itu terhadap perkembangan perusahaan. Kalau pemerintah, dia dari perusahaan tersebut mempunyai hambatan atau ancaman bagi perusahaan. Dan kalau faktor sosial, nilai-nilai sosial lingkungan masyarakat, khususnya langganan dan karyawan. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang apa konsep dasar dari sistem informasi itu. Nah, konsep dasar sistem informasi yaitu data. Sistem informasi, kalau data itu catatan atas kumpulan fakta. Karena kita selalu dalam perusahaan itu dan bisnis selalu mempunyai data. Nah, kalau sistem, kumpulan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi dan memiliki tujuan yang sama. Informasi, fakta yang dari data tersebut yang sudah diproses yang memiliki kegunaan bagi penggunanya dalam proses pengambilan keputusan yang tepat. Nah, apabila digabungkan maka sistem informasi itu adalah sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan, memproses, kemudian menyebarkan informasi sesuai fakta yang ada kepada pihak-pihak yang membutuhkan, misalnya untuk mengambil keputusan. Oke, sekarang saya jelaskan bedanya antara e-bisnis dan e-commerce. Nah, istilah ya, kita jelaskan dari istilah. Istilah e-bisnis dan e-commerce itu terlihat dan digunakan untuk proses yang sama. Nah, namun demikian, meskipun berhubungan keduanya memiliki arti yang berbeda. Awalan E berarti elektronik, yang berarti kegiatan atau transaksi yang digunakan tanpa pertukaran atau kontak fisik. Transaksi diadakan secara elektronik atau digital. Sesuatu dibuat menjadi mungkin dengan pesatnya perkembangan komunikasi digital. Nah, kalau e-commerce itu berarti transaksi melalui internet, di mana pihak-pihak yang terlibat melakukan penjualan atau pembelian. Transaksi yang dilakukan dalam e-commerce pada dasarnya melibatkan pengalihan atau transfer atau penyerah terimaan atau handing over kepemilikan dan hak atas produk atau jasa. Nah, secara teknis, e-commerce hanya merupakan bagian dari e-bisnis karena menurut definisi, e-bisnis adalah semua transaksi bisnis online, termasuk penjualan secara langsung kepada konsumen atau e-commerce, transaksi dengan produsen dan pemasok, dan interaksi dengan mitra bisnis. Pertukaran informasi via database terpusat juga dilakukan dalam e-commerce. Fungsi-fungsi bisnis hanya terbatas pada sumber daya teknologi. E-commerce pada prinsipnya melibatkan pertukaran uang dalam transaksi. E-bisnis karena lebih luas, tidak terbatas pada transaksi yang bersifat keuangan atau monetary. Semua aspek dalam bisnis, seperti pemasaran, perancangan produk, manajemen pemasukan, dan sebagainya, itu tercakup lebih mengenai pembuatan produk besar. Nah, ide-ide kreatif yang memberikan layanan yang bermutu, perencanaan pemasaran produk, dan pelaksanaannya, tentu saja e-commerce merupakan bagian tak terpisahkan dari proses e-bisnis. Namun dalam kerangka terbatas, e-commerce merupakan kegiatan menjual dan membeli melalui online dan membayar melalui mobile. Nah, saya sebutkan beberapa contoh dan jenis-jenis sistem informasi bisnis yang ada. Sistem penjualan dan pemasaran bertanggung jawab dalam menjual produk atau jasa organisasi. Nah, pemasaran memperhatikan mengenai pengenalan pelanggan, produk atau jasa. Perusahaan akan menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan untuk merencanakan dan mengembangkan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan mengiklankan secara serta mempromosikan produk atau jasa. Nah, penjualan berkaitan dengan menghubungi pelanggan menjual produk dan jasa, mengambil pesanan dan melanjutkan penjualan. Aktivitas ini dapat dianggap sebagai proses bisnis. Nah, sistem informasi pun penjualan dan pemasaran atau Sales and Marketing Information System mendukung proses bisnis ini. Kalau sistem manufaktur dan produksi, yaitu bertanggung jawab untuk benar-benar memproduksi barang dan jasa perusahaan
dan memproduksi berhubungan dengan perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan fasilitas produksi. Nah, penetapan sasaran produksi yaitu pengadaan, penyimpanan, dan ketersediaan bahan produksi. Sistem manufaktur dan produksi mendukung aktivitas ini. Yang ketiga, sistem keuangan dan akuntansi. Dalam keuangan, itu bertanggung jawab mengelola aset keuangan perusahaan. Nah, seperti uang tunai, saham, obligasi, investasi lainnya. Dan untuk memaksimalkan pengembalian atas aset keuangan ini, fungsi keuangan juga bertanggung jawab dalam mengelola kapitalisasi perusahaan, menemukan aset keuangan baru pada saham, atau bentuk utang lainnya. Seperti fungsi akuntansi bertanggung jawab menjaga dan mengelola catatan keuangan perusahaan, penerimaan, pembayaran, depresiasi, penggajian untuk menghitung arus dana dalam perusahaan. Yang kelima, sistem sumber daya manusia. Itu bertanggung jawab untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resource Information System mendukung aktivitas seperti mengenali karyawan potensial, menjaga catatan lengkap mengenai karyawan yang ada, dan menciptakan program yang mengembangkan bakat dan keahlian karyawan. Nah, manajemen tingkat menengah menggunakan sistem sumber daya manusia untuk memonitor dan menganalisis perekrutan, penempatan, dan kompensasi karyawan. Manajemen operasional menggunakan sistem sumber daya manusia untuk melacak perekrutan dan penempatan karyawan perusahaan. Yang ketujuh yaitu kita jelaskan salah satu prinsip organisasi adalah fleksibilitas. Nah, prinsip organisasi bersifat fleksibel ini memberikan sebuah bentuk dari pelaksanaan bahwa fleksibilitas yang dimana terdapat di dalam sebuah organisasi akan dapat memberikan pengaruh terhadap keeksistensian terhadap organisasi tersebut. Di dalam berbagai macam perkembangan yang ada, organisasi haruslah untuk senantiasa dapat melakukan pertumbuhan dan juga perkembangan yang dimana kemudian akan sesuai dengan dinamika organisasi itu sendiri. Nah, organisasi yang dimana kemudian akan mampu untuk dapat berkembang dan juga menyesuaikan diri terhadap pertumbuhan sosial yang dimana akan memiliki kemampuan untuk dapat tumbuh dan juga membuat organisasi tersebut akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, yang ke-8 itu upaya yang harus dilakukan suatu organisasi agar tetap eksis atau mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Nah, kalau menjalankan fungsi secara optimal, itu harus dilakukan suatu organisasi agar tetap eksis atau mampu menjalankan fungsi secara seoptimal mungkin. Yang pertama itu organisasi harus memiliki job deskripsi yang jelas. Yang kedua, adanya kedisiplinan baik dalam waktu kerja maupun mengerjakan suatu pekerjaan. Yang ketiga, adanya program kerja dan tujuan yang jelas. Yang keempat, adanya komitmen dan kerjasama yang solid dari manajemen dan karyawan untuk memajukan organisasi perusahaan tersebut. Yang kelima, membina hubungan baik dan kerjasama dengan perusahaan lain. Yang keenam, adanya reward dan and punishment sebagai motivasi pada karyawan tersebut. Oke, baik. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.